Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin Allahumma amin. Amin. Kita lanjutkan belajar kita membaca kitab Fathul Mu'in Asy-Syaikh Talibin. Alhamdulillah cetakan DKI PDF-nya sudah di halaman 92. Masih tentang sunnah-sunnah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu wal muhasyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa taslisu kullin min maghsulin wa mamsuhin. Dan disunnahkan, masih atah ke belakang, dan disunnahkan akan mentaslis ya, mentigakan tiap-tiap dari anggota yang dibasuh, mentigakan membasuh tiap-tiap min maghsulin dari anggota yang dibasuh, wa mamsuhin dan menyapu dari anggota yang disapu, wadalkin wa takhlilin wa siwakin wa basmalatin wa zikrin akibahu. Dan disunnahkan akan 3 kali membasuh dari yang dibasuh, menyapu dari yang sapu, dan dari menggosok takhlil. Apa namanya Ustaz? Mentakhlil itu bahasa Indonesianya apa ya? Menilai. Menyilang. Menyilang-nyilang, wasiwak dan bersiwak, wabasmalah dan basmalah, semuanya 3 kali. Wazikirin akibahu, dan zikir sesudahnya wudhu juga sunnahnya 3 kali, lil ittiba karena ittiba, fi aksari zalik pada kebanyakan demikian. Nah, jadi kebanyakan dari hal ini dalilnya ittiba. Sebahagiannya nanti kias. Ya. Itu sebagai 45 mungkin dari saya, Ustaz. Ya. Kemudian kembali ke Ustaz semuanya, wa qauluhu min maghsulin wa mamsuh, tafadhal mengambil untuk membacakan Ustaz. Hari ini mohon Ustaz Ridwan dipersilakan yang tamu-tamu dulu Ustaz, untuk memuliakan tamu. Coba saya buat Ustaz Irwan host. Oke. Ustaz dipersilakan ya. Ya. Belum bisa, Ustaz. Oh, Muhammad Nasir. Ini yang paling sepuh ini. Iya. Tafadhal Ustaz. Itu barokah. Tunggu. Yes, ingat butek ya. Belum ketemu Ustaz di kitab Ustaz? Atas list itu ya? Ya, taslis. Kitab di layar juga boleh Ustaz. Di hasilnya guru ya? Tunggu ya? Iya, ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dharamin rabbil alamin. Mantap. Wa yusannu tasbihu kullin. Itu tunggu ya? Ya, qauluhu. Oh ya ya. Ay wa yusannu tasbihu kullin wa innama lam yajib li'annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marratan tawaddu'a marratain fil bujarmi qala Subairi qala al-Saubari wa su'ila syekhuna amma law nadhara al-wudu'a marratain hal yasihu qiyasan ala ifradihi yaumal jum'ah bi saumin amla fajaba la yan'akidu nadhruhu li'annahu manhiyun anhu. Guru. Masya Allah. Oke, Ustaz. Nah, qauluhu wa taslisu kullin. Ay wa yusannu taslisu kullin. Disunnahkan mengtaslis seluruhnya. Wa innama lam yajib, hanya saja tidak wajib ianya taslis, li'annahu karena Nabi alaihi salatu wasalam tawaddo'a maratan. Nabi wudu ya sekali-sekali. Wa tawaddo'a, dan Nabi wudu juga marataini 2 kali. Ya, jadi bagi Nabi walaupun 2 kali nggak makruh.
Karena apa namanya bayan jawas. Bagi kita nanti wudhu kurang dari 3 kali makruh, lebih dari 3 kali juga makruh. Tapi kalau perbuatan Nabi nggak makruh kata para ulama karena untuk bayan jawas. Wafil Bujairimi dalam kitab Bujairimi qala Syaubariyu berkata oleh Syekh Syaubari. Wasu'ila syekhuna amma law nazara wudu'a marratain ditanyakan akan guru kita Ibnu Hajar amma law nazara dan tentang jikalau bernazar ianya seseorang akan wudhu 2 kali. Bernazar ia akan wudhu 2 kali. Maksud bernazar wudhu 2 kali bukan wudhunya 2 kali, tapi membasuh anggotanya 2 kali. Ya, nazarnya apa nazar lajat, apa nazar apa namanya itu ada 2 nazar ya. Misalkan nazar biasa lah, kalau saya sembuh dari sakit saya wudhu 2 kali, bukan 3 kali. Sah nggak nazarnya? Kalau dia bernazar saya wudhu 2 kali secara sempurna pasti sah. Ini basuh anggotanya 2 kali. Nanti ada catatan kaki kita baca. Hal yasihu, apakah sah ianya nazarnya? Kiasan ala ifradihi. Sebagai kias kepada mengifratnya seseorang akan hari Jumat dengan puasa atau tidak. Seseorang bernazar untuk puasa hari Jumat. Sementara hari Jumat kalau secara sendiri kan makruh puasa ya. Nah, kecuali ditambah 1 hari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Sah nggak nazarnya wudhu 2 kali? Fa'ajaba menjawab oleh rahimahullah, la yan'akidu nazruhu, tidak terakarlah oleh nazarnya seseorang. Li'annahu, karena bahwa sungguhnya wudhu 2 kali itu manhiyun anhu, dilarang darinya wudhu 2 kali. Nah, jadi pada hal yang makruh nggak sah nazar berarti sana. Ini satu ada catatan kaki. Qauluhu lau nazaral wudhu. Ucapan syar'i jikalau bernazar ia akan wudhu 2 kali. Lau nazara ayyatawadda'a wa yaghsila kulla 'udwin marratain. Jikalau bernazar ia bahwa wudhu ia dan basuh ia setiap satu anggota wudhunya 2 kali. Setiap anggota basuhnya 2 kali. Nah, itu maksud wudhu 2 kali. Wa ibaratu ainsyin marrataini. Bitakrar. Di ibarat Syabra Malasi lebih jelas 2 kali. Bitakrar. Wahia dhahiratun, dianya ibarat itu dhahir. Li'anna ibaratal Bujairimi tawahhama atau tuwhima ya. Wahama yuwahimu. Tuwahimu annahu nazaral wudu'a marratain. Karena ibarat Syekh Bujairimi itu mewahamkan ianya ibarat bahwa sungguhnya seseorang itu bernazar ia akan wudhu 2 kali. Seolah-olah nazarnya wudhu 2 kali, bukan basuh anggota 2 kali. Yatawadda'u marratan summa yu'iduhu marratan saniyah. Wudhu ia sekali, kemudian mengulang ia akannya wudhu sekali yang kedua. Walaisa kadzalik, padahal enggak seperti itu maksudnya. Nah, itu. Kembali ke Ustaz. Tadi ada Ustaz Ammar, mana keluar? Ustaz Baruli sehat? Mana Ustaz Baruli? Guru, Hadir. habis sekali itu tawaddu'a marratan atau tawaddu'a marrataini itu. Gimana itu? Alhamdulillah Tengku sehat. Alhamdulillah. Masya Maaf Allah. ada gangguan mikrofon Tengku. Oke, santai. Gimana Ustaz Irwan? Ja'anahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marratan wa tawaddu'a marrataini gimana maksudnya tadi itu? Ngajak siapa katanya tadi? Oh, Nabi pernah wudhu kadang sekali-sekali, wajib doang kan? Kadang Nabi wudhunya 2 kali. Bayan jawas Ustaz. Untuk menyatakan wudhu seperti itu boleh. Enggak haram, walaupun makruh nanti kan. Makruh kan masuk kategori. Kalau bagi kita sih makruh Ustaz, ada dalil khusus. Kalau bagi Nabi katanya enggak makruh. Karena perbuatan Nabi itu berkisar antara wajib dan sunnah. Enggak ada makruh, apalagi haram. Nah, Berarti untuk menjelaskan yang 3 kali itu adalah sunnah gitu. Jadi agak jarang kerjain gitu ya. ya, sering juga Nabi wudhu 3 kali. Cuma masalahnya Nabi juga pernah wudhu sekali, pernah wudhu juga 2 kali. Karena itu berarti wudhu 3 kali nggak wajib. Nah,
Tapi kalau seandainya Nabi wudhu selalu 3 kali, nggak pernah kurang dari 3 kali, bisa wajib itu. Ya. Hmm. Masya Allah. Siapa lagi nih yang baca nih? Wa qaluhu mim maghsulin wa mamsuhin. Kita minta dari sepuh Haji Saipul. Udah satu kali. Udah kangen sama suara satu Pak Haji kali. Saipul nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu min mawsulin mamsuhin. Bayanun lil mudhafi ilaihi. Wa fihi anal mawsula ismun lil wudwi alladhi yugsalu. Kal wajhi wal yadaini wa rijlaini. Wal mamsuhu ismun lima yumsahu. Karrasi wal udunaini wal jabirati wa nahwi limamati. Wala makna li taslis dzalika wa ujiba. Betul. Bi anna fi kalami mudhafan mahdupan binisbati ilaihima. Wa yuqaddaru qablu kullin. Ay wa yusannu taslisu gasli kullin au mashin kullin ila akhirih. Au masih kullin ila akhirih. Wal mutamadu annahu la yusannu taslisu mashil khaffi li'alla ya'ibuhu. Wa ulhiqa Zarkasiyu bihi al-jabirata wal imamata. Oh, Fala yusannu taslisu mashihima. Wa alahi Ibnu Hajarin qauluhu wa dalika ma'tufun ala maqsulin wal aula attuhu ma'ama ba'dahu ala mudhafi alladhi qaddartuhu qabla lafzi kullin. Qauluhu wa apa nih? Wa dzikru apa itu? Dzikrin. Wa dzikrin akbihi misal alladhi qablahu walahu dhipa lafzu aqibihi la yashmala ma kana qablahu takan aula. Walau dhipa lafzu aqibihi la yashmala ma kana wallahu alam qablahu la kana aula. Masya Allah. Tadi Bismillahirrahmanirrahim disunnahkan mentigakan tiap-tiap dari maghsul. Maghsul anggota kan? Dosa yang dibasuh. Jadi makanya beliau bilang dikit ini. Disunnahkan mentigakan kepala. Kepala nggak bisa ditigakan. Tangan nggak bisa ditigakan gitu. Jadi ada sesuatu yang hilang. Qauluhu min maghsulin wa mamsuhin bayanon. Itu bayan lil mudhaf ilaih, yaitu kullin. Apa kullin? Mim maghsul wa mamsuh. Wa fihi dan dalamnya ucapan musannaf itu annal maghsula ismun lil adwil ladzi yughsal. Ya. Padanya ucapan musannaf itu bahwa sungguh maghsul itu nama bagi anggota yang dibasuh akan yang anggota. Kal wajihi seperti wajah, wal yadaini 2 tangan, wal rijlaini 2 kaki. Wal mamsuha ismun lima yumsahu. Dan di dalamnya ucapan musannaf bahwa sungguh mamsuh itu nama bagi ma yang dibasuh akan dianya nama anggota. Karasi seperti kepala, wal uzunaini 2 kuping, wal jabirati seperti perban, wa nahwil imamah, awil amamah, dan seperti sorban. Perban, sorban. Wala makna litaslisi zalik, dan tidak ada arti, tidak ada makna bagi mentaslis demikian. Bagaimana anggota ditigakan kan? Nah, wa ujiba dijawab akan dianya. Kalau kita bilang protes boleh juga ya. Wa ujiba dia dijawab akan dianya sedikit protes atau iskal tadi. Bi anna fil kalami mudhafan mahdhufan bin nisbati ilaihima. Dengan bahwa sungguh dalam kalam musannaf itu ada mudhaf yang mahdzuf dengan dinisbah kepada keduanya maghsul dan mamsuh. Nah, artinya mudhaf yang ditakdirkan itu berbeda-beda. Dilihat kepada maghsul takdirnya kasal, dilihat kepada mamsuh takdirnya masah. Nah, itu binisbah ilaihim. Yuqaddaru qabla kullin, dan ditakdirkan akan dianya mudhaf sebelum lafadz kull. Artinya wa yusannu taslisu ghasli kullin. Disunnahkan akan mentigakan basuhan tiap-tiap anggota yang dibasuh, dan disunnahkan akan
mentaslis masih kulli mamsuh, menyapu setiap yang disapu. Ya. Timbul pertanyaan. Nah, ini pertanyaan berarti. Apakah sepatu kan? Sepatu kan termasuk yang disapu. Apakah sunnah juga 3 kali? Ternyata ada khilaf di sini. Beliau langsung mengambil kesimpulan. Wal mu'tamadu annahu la yusannu taslisu masil khafi. Bermula pendapat yang mu'tamad itu, sungguh hal dan sya'an itu tidak disunnahkan akan mentigakan menyapu sepatu. Kenapa? Li'alla ya'ibahu. Supaya tidak mengaib, merusak ianya basuhan akannya sepatu. Keseringan kena air, Ustaz. Rusak. Nah, itu sepatu. Wa al-hakad Zarkashiyu bihil jabirata wal imamata. Dan menghubung oleh Syekh Zarkashi dengannya sepatu, dengannya masil kafi. Menghubungkan oleh Syekh Zarkati dengannya basuh sepatu akan jabirah, perban, wal imamah, dan sorban. Enggak sunnah juga membasuhnya 3 kali. Ya. Maka fala yusannu taslisu masihima. Maka tidak disunnahkan akan mentaslikan menyapu keduanya, perban dan sorban. Khawatir cepat rusak, Ustaz. Bismillah. Wa alaihi Ibnu Hajar, dan di atasnya tidak sunnah itu Ibnu Hajar. Kemudian qauluhu wa dalkin ma'tufun ala mausulin. Artinya disunnahkan mentigakan menggosok. Ini kalau kita lihat di sini atah pada mausul, coba. Disunnahkan akan mentigakan tiap-tiap dari menggosok ya. Jadi dalkin atah pada mausul. Mentigakan tiap-tiap yang digosok. Berarti enggak kita takdirkan ini Ustaz ya. Tadi takdir membasuh dan mencuci khusus untuk maghsul dan mamsuh. Kalau di sini atah kepada maghsul, kita ikuti ibarat Syekh Hasyah, berarti ditakdirkan, disunnahkan mentigakan membasuh. Enggak cocok kan? Membasuh tiap-tiap yang digosok, enggak cocok. Berarti enggak ditakdirkan. Kalau kita atah kepada maghsul tanpa mentakdirkan ghasli lagi. Karena menggosok itu bukan membasuh. Coba kita lihat. Wadalkun, qauluhu wadalkun ma'tufun ala maghsul. Bermula ucapan syarih, dal itu di atas kepada maghsul. Wal aula atfuhu ma'a ba'dahu 'alal mudhafil ladzi qaddartuhu qabla lafzi kullin. Bermula yang lebih baik itu atafnya dalkun bersama ma ba'dahu, ma sesudahnya dalak, kepada mudhaf ilaih yang saya takdirkan akannya mudhaf ilaih sebelum lafaz kul. Jadi yang bagus kata beliau, dalkin ini kita ataf kepada sebelum kullu. Mudhaf sebelum kullu. Wa taslisu mashi kulli. Wa dalkin ataf kepada di belakang kulli. Wa taslisu dalkin. Disunnahkan mentigakan menggosok. Nah, wa takhlilin juga sama. Mentigakan menjilat-jilat, apa namanya? Saya lupa mulu takhlil itu. Menggosok. Nyilang-nyilang. Nyala tunggu. Nyela-nyela. Lupa mulu. Udah takhlil aja gitu. Nah itu. Qauluhu wa dzikrin akbahu akibahu. Nah. Disunnahkan juga akan mentigakan zikir sesudahnya wudu. Misluhul ladzi qablahu. Bermula misalnya zikir sesudah wudu itu alladzi sebelumnya wudu. Zikir sebelum wudu. Nah, ada doa misalkan kan? Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran 3 kali. Ini kalau wudu begini Ustaz nih setengah jam belum kelar. Lengkap banget nih panjang ya. Semua 3 kali. Doa itu asyhadu an la ilaha illallah habis wudu 3 kali juga. Nanti ada yang sunnah baca inna anzalna lagi kan? 3 kali juga. Walau hadaf gimana? Habis wudhu waktunya udah habis tunggu gitu. Udah habis. Ini Soalnya berarti salat wudu sebelum masuk waktu Ustaz. Iya. Sejam sebelum masuk waktu kita udah standby. Masya Allah. Dikit lagi. Walau hadzafa lafda akibahu. Jikalau membuang ianya musannif akan lafad akibahu.
la yashmulu sungguh mencakupi ianya ucapan musannef, ucapan syarih zikrin. Tadi wa qauluhu wa zikrin akibahu, jikalau membuang ianya syarih akan lafaz akibahu, sungguh mencakupi ia ucapan wa zikrin saja tanpa akibahu, akan ma yang ada ianya ma sebelumnya wudu. Ya. Jadi kalau membuang sungguh ada ianya buang, itu lebih baik. Nah, maksudnya beliau tulis disunnahkan akan mentaslis zikir. Udah zikir umum berarti baik sebelum wudu ataupun sesudah wudu. Ya. Nah itu protes sedikit Ustaz. Nah itulah Ustaz. Masih aman kayaknya Ustaz. Belum ada yang ini. Nah tinggal furung ini Ustaz. Semua taslis sampai niat. Nah, lanjut siapa yang mau baca? Far'on. Coba Tengku ya. Tafadhal Ustaz. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Hal sannu taslisun niyati aidan aula li'anna niyata sanian tuqatiqul ula fala faidata fit taslisi. Apa ini? Yuharriru sin mim min haji apa ini? Banyak singkatan Ustaz kitab ini. Oke, lanjut. Wa qadiyatu qaulil bahjati wa sulusul kulliyat yakinan ma khala mashan li khaffaini yaqtadi talabuhu fayakunu ma ba'dal ula muakkadan laha wa yufarraqu bainahu wa baina taqririn niyati fi sholati haitsu qalu yakhruju bil ashfa'i wa yadkhulu bil autari li'annahu aqdu fi'lin niyati fil wudu'i ba'da awwalihi fima law farraqan niyata aw arada ma yubtiluha qarriddati walam ya'hud mithla dzalika fis sholati wa nukila an fatawa mimrah ma yuwafiquhu intaha Oke, Ustaz. qauluhu Titik dulu Ustaz. lil ittid. Titik Ustaz. Nah, ini kita bahas syair sedikit Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Far'on. Hal yusannu taslisun niyah ayatan aula. Apakah disunnahkan akan mengtigakan niat pula atau tidak? Karena niyah akan masuk dalam sunnah kullun tadi ya. Tasniyatu kullin. Kenapa jadi pertanyaan? Li'anna niyata saniyan taqta'ul ula. Karena sesungguhnya niat yang kedua itu memotong ya akan yang pertama. Ini kalau dalam bab salat takbir kan ada takbir itu berulang-ulang. Takbir pertama, takbir lagi berarti takbir kedua keluar dari salat katanya. Apakah di wudu juga sama? Karena niat yang kedua itu memotong ya akan yang pertama. Fala faidata fit taslis, maka tidak ada faedah pada mengtigakan niat. Yuhararu perlu diuraikan. Ya, simim manhaj. Ini berarti beliau menukil ibarat manhaj. Qultu, aku berkata, ini kata Syai'ana. Wa qadiyatu kalamil bahjati yaktadhi talabah. Bermula kehendak kaul kitab bahjah, yaitu ini nanti, itu menghendaki ia akan anjurannya taslis niyah. Kalau kita baca kitab bahjah, dalam kitab bahjah ada ibarat, itu yang kita pahami di sana bahwa niat pun sunnah ditaslis. Apa bunyi ibarat bahjah? Wasallisil kulla yaqinan ma khala. Tigakan olehmu akan seluruhnya.
Wasalisil kulla, tigakan olehmu akan seluruh sunnah wudu. Ya, yakinan, ya, hal keadaan kamu itu yang yakin, ma khala selain mashan li khuffaini, selain menyapu dua sepatu. Dalam kitab Bahjah yang dikecualikan tidak sunnah taslis cuma menyapu sepatu doang. Berarti niat sunnah taslis. Ya. Kalau niat sunnah taslis, apakah niat kedua tidak membatalkan niat pertama seperti dalam sholat? Beliau menjelaskan, fayakunu ma ba'dal ula muakkidan laha. Maka adalah ma sesudah pertama, adalah niat sesudah niat pertama, itu menguatkan ya baginya pertama. Jadi penguat, bukan pembatal. Ya. Timbul lagi pertanyaan, apa bedanya dengan niat sholat? Niat kedua membatalkan niat pertama, niat wudhu kedua tidak membatalkan niat pertama. Wa yufarraqu bainahu wa baina takririn niyati fi shalah haitsu qalu. Ya. Dan dibedakan antaranya taslis niat dalam wudhu dan antara mengulang-ulang niat dalam sholat. Haitsu qalu sekira-kira mereka berkata, para ulama berkata ini berkaitan dengan sholat. Yakhruju bil ashfa, keluar ia dengan yang genap. Takbir kedua, keluar dari sholat. Wa yadkhulu bil autar, masuk ke dalam sholatnya dengan takbir yang ganjil. Li'annahu, ini alasan. Yufarraku, dibedakan antaranya taslis dalam wudu dan diantara mengulang niat dalam sholat. Li'annahu. Ya. Li'annahu muhida fi'lun niyati fil wudu ba'da awwalihi fima law farrakan niyah au arada ma yubtiluha karida. Ya. Karena bosong hal dan sya'an itu. Coba Ustaz, ada yang bisa bantu Ustaz ibarat itu? Bantu Ustaz, gimana itu maksudnya? Ustaz di ruangan tarana. Gimana Ustaz Nasruddin? Coba diartiin Ustaz. Ini saya pengen dengar model Al-Lomboki Ustaz. Li'annahu. Nyimak dulu, Ustaz. Lanjut dulu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu ahida fi'lun niyah fil wudu, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu dimaklumkan akan melakukan niat dalam wudu sesudah awalnya wudu. Padama jikalau membedakan ia akan niat, atau padama jikalau datanglah oleh sesuatu yang membatalkan ianya sesuatu akan niat, karidah seperti murtad. Jadi beda niat taslis dalam wudu enggak batal, sedangkan taslis niat dalam sholat batal, apa bedanya? Karena maklum ada prakteknya. Li'annahu uhida. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu dimaklumkan, dimakhudkan akan melakukan niat dalam wudhu sesudah awalnya wudhu. Dalam wudhu sering ada dua niat. Sudah niat ketika basuh tangan, walaupun niat sunnah. Kemudian ketika basuh muka niat lagi. Ada prakteknya. Ini praktek. Ada melakukan niat dalam wudhu sesudah awalnya wudhu. Padahal kalau membedakan ia akan niat. Tapi membedakan niat pertama untuk sunnah, niat kedua untuk wajib. Ada prakteknya seperti di atas. Atau pada ma jika kalau datang lama yang membatalkan ianya maka niat seperti rida, habis wudhu, habis niat di tangan, niat wudhu misalkan sunnah wudhu, murtad dia, nggak batal. Tinggal bersyahadat lagi, lanjutkan. Boleh. Kalau dalam wudhu, kalau dalam salat batal. Walam yu'had mislu dzalik fi shalah, dan tidak pernah dimaklumkan akan demikian dalam salat. Dalam salat nggak ada istilah niat dua kali. Ini beliau memberikan alasan seperti itu kan. Kita mau terima enggak? Terserah nanti. Wa nukila an fatwa Syekh Ramli, dan dinukilkan dari fatwa Syekh Ramli ma yuwafiqu akan ma yang muwafakat ianya mah akannya kehendak kalam Bahjah. Nah, itu Ustaz. Kembali ke Ustaz. Nah, itu yang bisa saya pahami Ustaz. Selebihnya saya juga gak paham.
Ya. Oh, Ustaz Muhammad Nasir ada yang pengen ditambahkan Ustaz atau dikurangin? Yakfi, guru, yakfi. Di sini ngajinya enak Ustaz, ditambahin boleh, dikurangin boleh. Bebas. Insyaallah. Oke. Nah, lanjut Ustaz, siapa lagi yang mau baca? Qauluhu lil ittiba fi aksari dzalik. Coba Ustaz. Tafadhol. Qauluhu lil ittiba'i fi aktsari dzalik. Fi syarhil minhaji lil ittiba'i fil jami' akhdan min itlaqi khabari Muslim. أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا رواه أيضا في الأول مسلم وفي الثاني في مسح الرأس أبو داود وفي الثالث البيهقي وفي الخامس بالتشهد أحمد وابن ماجه. انتهى. نعم هو لم يذكر في عبارته السواك فظهر وجه قول الشارح في أكثر ذلك. ورأيت في القردي بعد نقله عبارة شرح المنهج ما نصه وقد بين الشيخ في الإمداد ما لم يرد مما قاسوه فقال للاتباع في أكثر ذلك وقياسا في غيره أعني نحو الدلك والسواك والتسمية. انتهى. Oke, Ustaz. Syukuran Ustaz. Ini banyak ibarat kitab lain kita ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, lil ittiba ya. Dalil sunnah mengtiga kalikan lil ittiba'i fi aksari dzalik. Ittiba artinya ada dalilnya pada kebanyakan demikian. Pada nasnya. Pada kebanyakan, bukan pada semuanya. Kita lihat. Qauluhu lil ittiba' fi aksari dzalik. Fi syarhil manhaj. Kita baca ya. Kalau minhaj itu ada alif depan hal. Fi syarhil manhaji lil ittiba'i fil jami'. Ini beda sedikit dalam kitab ini fi aksari dzalik. Dalam syarah manhaj, sabit dalam syarah manhaj itu di sono tertulis lil ittiba'i fil jami'. Semuanya dalilnya ittiba'. Nah, ini masih ibarat manhaj. Kenapa kata beliau ittiba' semuanya? Akhdan karena memahami min itlaqi khabari Muslim. Karena memahami dari umumnya khabar Muslim, hadis Muslim. Mana bunyinya annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a salasan. Nabi wudu 3 kali, berarti semuanya umum dalilnya, semuanya masuk ke dalam dalil umum ini. Warawahu aidan dan meriwayatkan akannya ittiba' pula fil awali pada yang pertama oleh Muslim. Ini fil awali kita nggak tahu ini, harus baca kitab manhaj. Dalam kitab manhaj itu sunnah wudu udah diatur 1 ini, 2 ini. 2 nanti menyapu kepala. 3 dan seterusnya kan. Jadi awal itu kembali kemana? Saya juga belum tahu. Maksudnya fil awali ini yang ada dalam kata manhaj, bukan kitab iyanah. Meriwayatkan akannya ittiba' pula dalam yang pertama oleh Imam Muslim, ada hadis lain yang mendukung. Wa fisani meriwayatkan akannya ittiba' pada yang kedua. Nah, di sini beliau menjelaskan yang kedua itu apa? Fi masir ra'si. Pada masalah menyapu kepala 3 kali ya. Oleh siapa meriwayatkan? Oleh Abu Daud. Ada dalilnya. Wa fi salisi dan pada yang ketiga oleh Baihaqi. Wa fil khamisi pada masalah sunnah yang kelima yaitu fit tasyahudi. Tasyahud maksudnya pada doa sesudah wudu nanti ya. Oleh Ahmad wa Ibnu Majah. Intaha selesai ibarat manhaj. Ya. Artinya dalam manhaj pun walaupun beliau menyatakan lil ittiba' fil jami', tapi dalil secara khusus tidak beliau bawakan secara lengkap. Nah, kita tahu di sini na'am kendati pun demikian. Ini udah perkataan Syekh Ana. Na'am kendati pun demikian, walaupun dalam manhaj tertulis lil ittiba' fil jami', namun huwa lam yadhkur fi ibaratihi siwaka. Dianya sahibul manhaj
Syekh Zakaria itu tidak menyebutkan ia dalam ibaratnya akan siwak. Di sana nggak ada tulisan siwak, misalkan 3 kali dalilnya ini. Karena beliau nggak membawakan dalil seluruhnya, fadhahara wajhu qauli syarih fi aksari dzalik. Maka zahirlah oleh alasan ucapan syarih fi aksari dzalik. Makanya syarih menyatakan tadi. Apa kata syarih? Nah, disunnahkan taslis tiap-tiap karena ittiba. Ittiba pada mana? Pada kebanyakan demikian. Bukan semuanya. Walaupun dalam manhaj tulisannya lil ittiba fil jami, karena beliau tidak membawakan dalil untuk seluruhnya, juga menunjukkan bahwa tidak juga lil jami, ya, fil jami, tapi fi aksari dzalik. Ya, kita lanjutkan dulu. Waqad bayyana Syekhu fil Imdad, dan sungguh telah menjelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar fil Imdad dalam kitab Imdad malam yarid mimma qasuhu, dan menjelaskan oleh Syekh dalam kitab Imdad akan sesuatu yang tidak warid, ianya sesuatu dari perkara-perkara yang mereka kiaskan akannya perkara. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Imdad juga setuju, beliau menyatakan kebanyakan itu alasannya itu aksar kenjami. Buktinya beliau menjelaskan di sana sunnah-sunnah wudhu yang tidak ada warid, tetapi mereka kiaskan. Menjelaskan oleh Syekh dalam kitab Imdad sesuatu yang tidak warid, ianya sesuatu dari perkara-perkara yang mereka kiaskan akannya perkara. Ada perkara nggak ada dalilnya tapi dikias. Faqala, maka berkata ianya Sahibul Imdad, lil ittiba'i fi aksari dzalik. Karena ittiba pada kebanyakan, bukan semuanya. Wa qiyasan fi ghairih, dan karena kias pada selainnya aksar. Kebanyakan dalilnya ittiba dan kias pada sebahagiannya. Fi ghairihi. Ini masih kata beliau, aku maksud. Apa maksud saya dengan ghairihi selainnya aksar? Aku maksud nahwat dalki akan seumpama menggosok wasiwaki wat tasmiyah. Ini nggak ada dalilnya. Sunnah taslis dalilnya kias. Nah, itu Ustaz. Lil ittiba'i fi aksari dzalik. Nah, oke Ustaz. Ya. Kembali ke matan Ustaz. Kembali ke matan, saya baca sedikit. Wa yahsulut taslisu bi ghamsil yadi masalah. Dan hasillah oleh mengtiga kalikan dengan membenamkan tangan, misalnya membenamkan tangan, masalah, atau membenamkan kaki. Ya, walau fimain kalilin, walaupun ada ianya membenamkan tangan pada air yang sedikit. Kapan hasil 3 kali taslis ketika membenamkan tangan? Idza harrakaha marratain. Bila menggerakkan ia akannya tangan 2 kali. Artinya sesudah basuh tangan sekali, dia masukkan tangan ke air, kemudian digerakkan 2 kali, sudah ada taslis. Pertama wajib, 2 kali ini untuk sunnah. Kalau dari awal berarti sebelum tangan dibasuh harus digerakkan 3 kali, baru dapat taslis. Ya, titik Ustaz. Nah, Ustaz, siapa lagi yang baca Ustaz? Ustaz Nurdin mungkin? Ustaz Nurdin? Aman Ustaz Nurdin di Halaman aman. Baca Ustaz. Untuk barokah Ustaz. belum tahu halaman nih. Masya Allah. Iya Baru Ustaz. masuk, baru pulang dari masjid. Oh iya, di sana masih gelap Ustaz. Ya, baru pulang nih. Iya. Siapa yang mau baca? Ustaz Rape mungkin mau baca? Rapai. Ustaz Ustaz. Siapa aja boleh baca Ustaz. Bebas. Kita belajar Ustaz. Kalau baca kitab di sini benar semua dipastikan Ustaz. Gak ada yang salah insya Allah. Halaman berapa?
Takut beda kita Ustaz. Kitab saya 89. Kita Ustaz cetakan semut apa cetakan DKI? Kalau cetakan zaman dulu sekitar halaman 50-an. Zaman dulu. 65, Oh, 65, 65. 64, 65. Kalau Beirut yang dulu, Hmm. itu yang besar. Oh, ini hampir sama ini. Di kitab Jadil. Bukan yang model satu lagi. Zaman. Kita lama Ustaz. Kita yang nggak ada komanya. Iya. Saya bantu cari Ustaz. Kalau di layar di mana? Nah, Hah? di layar dah. Ketemu nih Ustaz. Kita Ustaz sekitar halaman. Saya suka baca-baca juga, kita zaman dulu lebih enak kayaknya. Jadi luas, langsung kauluhunya di samping. Nah, itu Ustaz, apa namanya? Halaman 50 Ustaz, pas. 50. Ya. Ya. Kalau apa? Temu kan? Kalau mana? Kauluhu itu tadi Ustaz. Sebentar, ini gara-gara saya jadi hilang. Kauluhu apa kauluhu? Kauluhu walau fi ma'in kalil. Masalan. Walau bima ing. Kalilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaluhu walau fima in qalilin qala fi tufahti wa illam yanwi i'tirafa 'alal mu'tamadi mimma marra annahu la yasiru musta'milan binisbati laha illa bi fasli kabadani junubin irtamasa nawiyan fi ma'i qalilin qauluhu harakaha marataini ibaratun ghairuhu idza harakaha salasan wa yumkinu ayyuqala marataini ghaira marati wajibati thumma in tahrika innama huwa fi ma'i raqidi amma jariyu fayahsulu fihi taslisu bimururi salati jariyati alal adwi qauluhu kama istadharahu syekhuna ibaratuhu ba'dama naqalathu ala qawlihi walau fima in qalilin fabahatha annahu law warada ma'a ula qala qabla infisalihi an nahwiyadi alaiha la tuhsabu saniyatu fihi nadharun wa in amkana tawajjihuhu bi an qasda minha nidafata wa istidhara fala buddha mimma in jadidin wa in alamanhu ta'limu min fi qawlihi kama istadharahu syekhuna. Oke Ustaz. Itu ya Ustaz. Syukran Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi hasillah oleh mong 3 kali kan dengan membenamkan tangan misalnya walau dalam air yang sedikit. Nah, apabila
Kapan hasil taslis? Bila menggerakkan ia akan nyatakan 2 kali. Qauluhu masalan ay raji' lilia, tangan misalnya. Qauluhu walau fima'in kalilin, walau dia memasukkan tangan dalam air yang sedikit. Qala fit Tuhfah, berkata Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, wa illam yanwil iktiraf, sekalipun tidak niat ia akan iktiraf. Enggak niat iktiraf juga hasil taslis karena enggak mustakmal untuk tangan ya. Sekalipun tidak niat ia akan iktiraf. Niat gayung ya apa namanya? Alal mu'tamadi, di atas pendapat mu'tamad, mimma marra, dari ma yang telah lalu dia. Apa ma yang telah lalu? Annahu la yasiru mustakmalan, bahwa sungguhnya air itu tidak jadi ia itu mustakmal bin nisbatilah, dengan dinisbah baginya tangan, illa bil fasli ya, kecuali dengan terpisah. Jadi tangan kita masukkan dalam air kemarin, selama tangan itu belum kita angkat, kita gerak-gerakkan, nggak mustakmal. Karena air baru mustakmal ketika terpisah. Nah, karena ma yang telah lalu ianya ma, bahwa sungguhnya air itu tidak jadi ianya air itu mustakmal dengan dinisbah baginya tangan, illa bil fasli. Fasli ini bukan fadli, kecuali dengan terpisah. Contohnya kabadani junubin, seperti badan orang yang berjunub, in ghamasa, yang menyelam ia, nawian, hal karena ia itu yang niat, fima'in kalil, dalam air yang sedikit. Itu sudah jauh sebelumnya bahwa enggak mustakmal ya, terangkat hadas junubnya. Qauluhu idza harrakaha marratain, bermula ucapan syarih, bila menggerakkan ia akan nyatakan 2 kali. 2 kali. Ibaratu ghairihi idza harakaha salasan, bermula ibarat selainnya syarih itu bila menggerakkan ia akan nyatakan 3 kali. Ibarat kitab lain lebih jelas 3 kali, 1 untuk wajib, 2 untuk sunnah. Hasillah taslis. Di sini syarih menyatakan menggerakkan 2 kali. Berarti kita harus memahaminya sesudah dia basuh wajib, baru menggerakkan 2 kali. Nah ini. Wa yumkinu ayyuqala marrataini ghairal marratil wajibah, dan mungkinlah bahwa dikatakan artinya marrataini, menggerakkan yang seorang akan 2 kali, ghairal marratil wajibah, selain kali yang wajib. Ini udah basuh wajib dulu, masukin baru gerak 2 kali, hasillah taslis. Summa inna tahrika innama huwa fil ma'ir rakidi, kemudian hanya saja bermula menggerakkan tangan untuk menghasilkan taslis, itu hanya saja dianya tahrik itu berlaku pada air yang tenang. Pada air yang tenang yang perlu digerakkan. Kita cari nama abang. Amal jari fayahsulu fit taslis bimururi salasi jarayatin alal udwi. Adapun bermula air yang mengalir, nisya maka hasil padanya air yang mengalir oleh taslis dengan lewat 3 aliran di atas anggota ya. Tinggal kita tahan aja. Lewat 3 kali udah jadilah taslis. Nah, kemudian kita ulang sedikit matan. Ini ada protes ibarat. Nah, tadi kata beliau apa namanya? Oh belum ini. Belum kita baca. Ya, nanti harus baca matan dulu. Saya baca matan dulu ya. Saya baca matan dulu dikit. Walau raddada ma'al ghaslati saniyah. Jikalau mengulang-ulang ia, raddada mengulang mengembalikan ia akan air basuhan kedua. Udah basuh tangan sekali, kemudian basuh kedua. Basuh keduanya diputar-putar lagi jadi ketiga. Jikalau mengulang-ulang ia akan air basuhan yang kedua, hasalalahu, ini hasil baginya seseorang oleh aslu sunnati taslis, oleh asal sunnah taslis. Hasil juga taslis. Karena air kedua itu air basuhan sunnah. Nah, jadi enggak harus air yang baru ya untuk basuhan ketiga. Menurut di sini. Kata beliau, mengulang ia. Raddada, mengulang-ulang ia akan air basuhan yang kedua, hasil baginya oleh asal sunnah pula. Kamas tadharahu syekhuna. Ini yang nanti syekh-syekh protes. Sebagaimana yang mendahirkan akannya ma oleh syekhuna. Pendapat syekhuna, kata syekhuna, ad-dhahir ya. Beliau lebih mendukung lah. Ad-dhahir ya. Syekhuna Ibnu Hajar katanya lebih mendukung. Air kedua pun kita pakai untuk ketiga hasil taslis. Ya.
Kalau kita lihat ibarat di luar ini, kalau kita buka kitab Syekhuna Tufah misalkan, seolah-olah di sana tertulis ibarat seperti ini. Ternyata kata beliau nggak ada ini. Coba kita lihat. Ya. Nah ini. Qauluhu kamastadharahu Syekhuna. Sebagaimana yang mendahirkan akannya oleh Syekhuna. Ibaratuhu, bermula ibaratnya Syekhuna. Ba'dama nakaltuhu ala qaulih. Sesudah yang saya nukil akannya di atas ucapannya. Ya. Bermula ibaratnya Syekhuna. Ini kata Syekh Anah ya. Sesudah yang saya nukil akannya di atas ucapannya Syareh. Apa ucapan Syareh? Walau fima'in kalil. Tadi di atas. Walau fima'in kalilin. Kemudian Syekh Anah menukil ibarat tufah juga. Wa illam yanwi. Ini ada ibarat tufah. Kemudian sesudah tulisan wa illam yanwil irtiraf. Dalam tufah ada sambungannya. Nah ini. Bermula ibaratnya Syekhuna dalam tufah. Kapan ibarat itu tertulis? Ba'dama nakaltuhu. Sesudah ibarat yang saya nukil akannya ibarat di atas ucapannya Syareh tadi. Ucapan Syareh walau fima'in kalil. Kemudian beliau di atas tadi sudah mengambil ibarat tufah. Sesudah ibarat tufah itu ada tulisan. Fabuhisa annahu. Maka telah dibahas orang annahu bahwa suku hal dan sya'an. Lau raddada ma'al ula. Jikalau mengembalikan ia akan air pertama. Qabla infisalihi sebelum terpisahnya air yang pertama. Sebelum terpisah an-nahwil yadi alaiha. Sebelum terpisah dari seumpama tangan. Kemana dia mengembalikan air pertama? Alaiha, di atasnya tangan. La tuhsabu saniyatan. Niscaya tidak dihitung akan dianya. Akan yang kedua. Sekali lagi. Maka telah dibahas bahwa sungguh hal dan sya'an itu jikalau mengembalikan ia akan air pertama sebelum terpisahnya air pertama dari seumpama tangan, dia kembalikan ke tangan, basuhan pertama langsung diulang-ulang 3 kali, la tuhsabu. Niscaya tidak dihitung akan dianya basuhan akan yang kedua. Fihi nadrun, padanya kajian itu perlu nazar. Jadi di sini, ibarat tufah, laurat dada ma'al ula. Syareh di luar menyatakan lau raddada ma'al ghaslati saniyah. Ini kan beda. Kemudian Syareh Fathul Mu'in menyatakan kamas tadharahu Syekhuna, sebagaimana mendahirkan oleh Syekhuna. Padahal yang Syekhuna pendapat bukan air basuhan kedua, tapi air basuhan pertama. Ini beda. Nah, Syekhuna menyatakan ma'al ula, di sini ma'al saniyah, berarti beda. Kemudian ya. Oke. Ini masih ucapan Syekhuna belum selesai ya. Jadi kata Syekhuna Ibnu Hajar dalam kitab sono, jikalau dia mengembalikan air pertama sebelum terpisah. Berarti air pertama basuhan wajib sebelum terpisah berarti belum mustakmal. Kemudian langsung diulang-ulang 3 kali. Itu enggak dihitung. Untuk kali kedua aja enggak dihitung. Fihi nadrun. Padanya pembahasan itu perlu tinjauan, kata Syekhuna. Ya. Apa kata Syekhuna? Tidak hasil. Tidak dihitung. Kenapa tidak dihitung? Kan bisa saja dihitung ya. Nah, coba kita lihat dulu. Wa in amkana taujihuhu. Sekalipun mungkinlah oleh mengtaujihnya bahas. Maksud mentaujih menguatkan ya. Bisa saja kita mencari alasan bahwa itu enggak hasil tahsis. Kenapa? Ini. Wa in amkana taujihu. Sekalipun mungkinlah oleh menjelaskannya pembahasan tadi bahwa itu tidak dianggap basuhan yang kedua. Bi annal qasda minha an-nadhafah wal istidhar. Dengan bahwa sungguh maksud darinya basuhan kedua. Itu untuk bersih. Istidhar. Apa ini istidhar? Maka tidak boleh tidak daripada air yang baru. Itu ya usaha. Ini saya coba. Bantu Ustaz Baruli. Nah. Tapi enggak bertentangan juga tunggu ya. Belum, cuma protes sedikit. Dikit Iya lagi kan? saya. Coba dikit. Wa idza alimtaha.
Apabila engkau telah tahu akan ini ibarat tadi dalam tuhfah, ta'lamu ma fi qawlihi, niscaya engkau tahu akan ma yang ada pada ucapannya syarih. Apa ucapan syarih? Kama stadharahu syekhuna. Sebagaimana ma yang mendahirkan akannya ma oleh syekhuna. Ternyata syekhuna enggak mendahirkan kalau basuhan air kedua. Ya. Sebentar ini berkaitan. Satu, kita lihat ke bawah ini. Qauluhu ta'lamu ma fi qawli. Engkau tahu akan ma yang ada dalam ucapannya syarih. Apa ucapan syarih? Sebagaimana yang mengistidharakannya oleh syekhuna. Apa yang kau tahu? Fa innama nakalahul muallifu lam yastadhhirhu syaikhu. Maka sesungguhnya ma yang menukil akannya ma oleh muallif di sini tidak mendahirkan akannya oleh guru beliau. Bal lam yadhkurhu ra'san. Bahkan tidak menyebutkan ianya guru akannya ma nakalahu sama sekali tidak disebut dalam ibarah madzukur, enggak ada dalam ibarat tuhfah. Wa yumkinu ayyukal, dan mungkin bahwa dikatakan. Mungkin juga bukan dalam tuhfah maksud beliau. La'alla dzalika fi ibaratin ukhra lahu ghairul ibaratil madzukurah. Mungkin saja dijawab dikatakan bahwa sungguh barangkali demikian. Demikian istidhar syekhuna tadi itu ada dalam ibarat yang lain miliknya syekhuna, bukan ibarat yang disebutkan di atas. Nah, coba Ustaz. Mana cara mengambil kesimpulannya ini? Tapi kelihatannya Syekhuna mendukung juga Ustaz. Kalau yang saya pahami begini, saya ulang lagi. Jadi kata Syekhuna, kata Ibnu Hajar, ada yang membahas jikalau dia mengembalikan air pertama sebelum terpisahnya air pertama dari seumpama tangan tadi dikembalikan ke tangan, maksudnya diulang-ulang. Tidak dihitung basuhan itu sebagai basuhan kedua. Jadi beliau fihi nadrun, padanya pembahasan itu nazar. Bisa saja dihitung. Kenapa enggak dihitung? Mestinya dihitung aja. Karena air belum mustakmal. Apa alasan dihitung? Misal. Nah, misalkan kita pahami seperti itu ya. Kalau pembahasan ini enggak dihitung. Mungkin saja maksud Syekhuna dihitung. Nah, alasannya apa? Nah. Dan mungkinlah oleh mengarahkannya pembahasan dengan bahwa tujuan dari basuhan kedua itu untuk bersih, istidhar. Ini nggak paham saya kenapa jadi nggak boleh tidak air yang baru. Kalau tujuannya untuk bersih. Kalau tujuannya untuk bersih, apakah air pertama tidak bisa membersihkan? Bisa kan? Berarti mungkin Pak Budamin main jadiin mah itu arahnya ke ini tunggu ke taslisnya itu tunggu. Ke taslis. Ke saniyah dan ke taslis harus air yang baru. Air yang baru itu. Karena tujuannya untuk bersih. Air yang sudah digunakan kan nggak membersihkan gitu mungkin. Nah itu Ustaz. Ya, jadi ini ya sepintas seperti itu Ustaz. Nanti kita cari lagi lebih jelasnya bagaimana. Mungkin ada ibarat-ibarat kita lain yang lebih terang. Ya. Belum sempat saya lihat dalam kitab Tashil I'anah gimana ibarat di sana. Ntar jam 12 pulang ada ya. Oh iya. Oke Ustaz. Nah ini dikit lagi Ustaz. Kita titik sampai alaiha. Nah, Tengku nanti jadi ini titik temunya gimana Tengku nih? Istilahnya kalau yang kata syarih itu kan kama istadharu syaihuna. Nah, terus ketika dikonfrontir sama muhasi ini jadi kesimpulannya gimana gitu? Nah, itu. Jadi kita ambil yang di luar dulu ya. Kalau air kedua diulang untuk ketiga, menurut Syekh Fathul Mu'in itu boleh hasil kan?
sunnah taslis dapat. Kalau air pertama, langsung kita pakai untuk kedua. Nggak ada pembahasan di luar. Ya deh. Nggak ada. Kalau di dalam kita lihat, enggak hasil. Nah, jadi ya ini yang membingungkan, ini yang mana kita ambil gitu kan. Nah, itu yang kata saya PR. Ya, tapi kalau untuk kedua dan ketiga itu air sunnah digunakan untuk sunnah gitu ya. Itu Iya. di luar sah, maksudnya dianggap taslis lah. Tapi kalau air fardu pertama walaupun belum mustamal, nah itu kalau menurut di dalam enggak hasil taslis. Nah, gitu Ustaz. Nanti berarti ini yang perlu kita cek lagi. Bisa nanti hadir. Mau berangkat sebentar nih. Izin Ya, sebentar. Nah, Berarti ini Tengku, kalau yang ibaroh yang di ibaroh syarih ini gitu ya, ma'ul ghusalatis saniyatu itu ghusalatis saniyati artinya ketika terpisah pun tidak masalah dikembalikan gitu Tengku ya. enggak apa-apa kalau yang di luar ini kan. Di luar ini ya. Basuhan sunnah berarti kan enggak ada yang enggak mustamal kan? Iya. Nah, itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi. Wala yujzi'u taslisu udwin qabla itmami wajibi ghaslihi. Dan tidak memadalah oleh mengtigakan satu anggota sebelum sempurna, sebelum menyempurnakan wajib basuhnya anggota. Sebelum satu anggota kita basuh seluruhnya, berarti belum dianggap sekali kan. Nah, kemudian langsung kita basuh lagi. Artinya basuhan kedua pelengkap basuhan pertama, itu bukan. Enggak dianggap taslis lah. Tidak memadalah oleh mentaslis satu anggota sebelum menyempurnakan wajib basuhnya anggota. Baru dihitung kedua ketiga sesudah basuh sekali sempurna wajib. Wala ba'da tamamil wudu, dan tidak memadalah oleh taslis anggota sesudah sempurna wudu. Kita wudu sekali sampai selesai. Kita ulang lagi kan? Kita ulang lagi. Ya. Nah, itu baru titik. Titiknya di situ berarti. Qauluhu wala yujzi'u taslis ilah. Kenapa tidak membadas taslis sebelum sempurna basuh wajib? Li'anna syarta fi husulit taslis husulil wajibi awalan. Karena syarat pada hasil mengtigakan itu hasil wajib terlebih dahulu. Sempurna wajib dulu. Qala fi Tufah, berkata Ibnu Hajar dalam Tufah, lawit tasara ala masih ba'di ra'si. Jikalau membatasi seseorang di atas menyapu sebahagian kepalanya, memang niat basuh kepala sedikit, sudah sekali. Wasallasahu, dan mengtigakan, ia akan basuhan kepala. Hasalat lahu sunnatut taslis, hasil baginya oleh sunnah taslis. Karena memang dari awal enggak niat membasuh seluruh kepala, menyapu. Kama syamalahul matnu wa ghairu, sebagaimana mencakupi akannya oleh matan dan lainnya matan. Ya, pokoknya udah basuh wajib, walaupun sedikit. Pada anggota yang memang boleh sedikit. Kalau tangan berarti seluruhnya. Jadi ibarat Tufah ini sudah bisa dipahami dalam ibarat matan di sini. Tidak memadalah oleh mengtigakan anggota sebelum menyempurnakan wajib basuhnya anggota. Berarti kalau di kepala walaupun sedikit sudah dianggap itmam wajib ghasli atau wajib masihi. Qauluhum, dan bermula ucapan mereka sebagian ulama, la yuhsabu ta'addudun qabla tamamil udwi mafrudun fi adwin yajibu isti'abuhu bitathhir. Bermula ucapan mereka ulama, tidak dihitung akan berbilang-bilang, artinya tidak dihitung 1, 2, 3, dan tidak dihitung akan berbilang-bilang sebelum sempurna satu anggota itu difardukan, ditakdirkan surahnya pada anggota yang wajiblah oleh melengkapinya anggota dengan disucikan. Tidak dianggap 2 kali 3 kali sebelum sempurna satu anggota. Oh, itu surahnya anggota yang wajib dibasuh semua seperti tangan. Adapun kepala kan cukup sebagian. Nah itu. Titik. Ya, titik dulu. Ini masih harus kita baca dikit lagi Ustaz. Biar besok wa yukrahun naksu sudah pas di pembahasannya. Satu lagi, siapa yang mau baca? Tafadhal, qauluhu wala ba'da tamamil wudu.
Ustaz Irwan sudah ada? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wala ba'da tamamil wudu, dan tidak dihitung juga taslis sesudah sempurna wudu. Oi. Wala yujzi'u taslisun ba'da tamamil wudu. Tidak memadalah oleh mengtigakan sesudah sempurna wudu. Bagaimana penjelasannya? Falau tawadda'a maratan. Maka jikalau wudu ianya seseorang sekali-sekali ila tamami ghuslil a'dha, hingga sempurna basuh anggota. Sudah wudu sekali sempurna. Summa ada kadzalik sanian, kemudian mengulangi ia seperti demikian pada kali yang kedua dan pada kali yang ketiga, kayak 3 kali wudu gitu. Lam yahsulit taslis, niscaya tidak hasil lah oleh taslis. Enggak dianggap taslis. Ya. Atau sebelum selesai wudu Ustaz, basuh muka dulu, tangan, kaki. Baru nyampe kaki, balik lagi ke muka, ke tangan, ke kaki, balik lagi. Ya, bolak-balik seperti itu enggak dihitung. Ada yang protes, kenapa di kumur-kumur dihitung kan Ustaz? Kumur-kumur sekali, istinsyak sekali kemarin. Kemudian kumur-kumur lagi, istinsyak lagi. Kumur-kumur lagi, istinsyak lagi kan? Dihitung. Ini. Fa'inqila, maka jika dikatakan orang, katukurira annahu law fa'ala dzalika fil madmadati wal istinsyaqi hasalahu taslis. Maka jika dikatakan orang sungguh telah diuraikan bahwa sungguh hal dan sya'an itu, jikalau memperbuat dia akan demikian. Sesudah selesai satu, anggota lain balik lagi. Jikalau memperbuat dia akan demikian pada madmadah dan istinsyak, hasil baginya oleh taslis. Kenapa di sini enggak hasil? Nah, di sana kemarin kan cara istinsyak ada banyak ya. Langsung 3 kali kumur-kumur, kemudian 3 kali istinsyak. Boleh atau kumur-kumur dulu 1 kali istinsyak. Balik lagi kumur-kumur istinsyak. Di sana hasil. Ujiba dijawab. Bi annal fama wal anfa ka'adwin wahidin. Dengan bahwa sungguh mulut dan hidung itu umpama satu anggota badan. Fajaza dzalika fihima, maka bolehlah oleh demikian. Demikian tadi. Selesai balik lagi pada keduanya mulut dan hidung. Qala ba'dhum, berkata oleh sebagian mereka ulama, wa muqtadha ma dzukira, bermula kehendak ma yang disebutkan akan dianya ma. Akan dianya ma pada istinsyak tadi. Karena hidung dan mulut satu anggota. Berarti ada anggota lain yang dianggap satu walaupun kelihatannya berbeda. Berkata ba'dhum, bermula kehendak ma yang disebut akan dianya ma. Pada kasus istinsyak, annahu, bahwa sungguhnya seseorang, lau ghasalal yumna min yadaihi. Kalau membasuh ia akan kanan dari 2 tangannya. Tangannya 2, basuh kanan dulu. Warijlaihi marratan. Jadi kalau membasuh ia akan tangan kanan dari 2 tangannya dan akan kaki kanan dari 2 kakinya sekali. Basuh tangan kanan sekali. Basuh tangan kiri sekali. Ulang lagi, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali. Tangan kanan sekali, kiri sekali. Nah, itu hasil. Kalau membasuh ia akan kanan dari 2 tangannya dan akan kanan dari 2 kakinya sekali, kemudian kiri kadzalik, demikian pula sekali. Wa hakadza fi saniyah, demikian seterusnya pada yang kedua dan ketiga. Hasalat fadilatut taslis, hasillah oleh fadilah taslis. Kenapa? Li'annal yadaini wa rijlaini ka'adwin wahid, karena 2 tangan dan 2 kaki sama seperti satu anggota, seperti mulut dan hidung. Wallahu a'lam bishawab. Nah, titik. Nuktah kabir. Sebentar Tengko, yang di atas itu yang taslis itu cukup dengan menenggelamkan tangan contohnya ya. Bimain kolilin. Ya. Kita harokaha marota ini, nah kan di situ gambarnya kan 3 tapi menggerakkannya 2 kali. Jadi ibarat itunya gimana gambar? Jadi karena ada ibarat di dalam tadi sebahagian kitab salasan, berarti marata ini sudah basuh wajib dulu dia. Sudah basuh wajib, masukin. Apa mungkin begini Tengko? Apa Gimana? mungkin begini? Ketika kita masukkan itu, nah itu udah bergerak. masuk hitungan sekali gitu. Bisa juga Ustaz. Bisa ya, Bisa juga, kita bisa. gerakan apa itu gitu. Iya. Bisa. Itu pemahaman itu ada tadi.
Iya. Bisa juga dipahami artinya pokoknya masuk pertama berarti udah untuk wajib. Untuk Iya. sunnah berarti tinggal gerakin 2 kali kan? Iya. Nah, bisa juga seperti itu. Berarti nggak harus di luar, iya, nggak harus di luar gitu Tengku. Nggak harus. Nah, Ya, terima kasih Tengku. sama-sama Ustaz. Nah, berarti titik di sini Ustaz ini nuktah kabir. Wallahu alam bisawil marji wal ma'af. Kita stop dulu. Ya. Ini error Ustaz nih kamera. Nggak tahu ini udah 3 hari. Tapi Tengku sehat Tengku. Alhamdulillah Ustaz. Saya Zoom kemarin- doang yang kemarin- kurang sehat.